Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika dari kelas 2 TPJ 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang model hubungan arus, kecepatan, dan kepadatan. Baik, di sini yang pertama ada daftar isi dan topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama tentang arus lalu lintas, karakteristik arus lalu lintas, model hubungan kecepatan, volume, dan kepadatan arus lalu lintas jalan, serta contoh perhitungan model Greenfield dan model Greenberg. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang arus lalu lintas. Di sini ada pendahuluan. Terdapat tiga karakteristik utama arus lalu lintas yang digunakan untuk menganalisis perilaku lalu lintas pada suatu jalan, yaitu kecepatan, volume, dan kepadatan arus lalu lintas. Untuk mengestimasi fungsi pelayanan suatu ruas jalan seperti kapasitas aktual, kecepatan arus lalu lintas, dan derajat kejenuhan, digunakan alat bantu dalam bentuk buku manual. Di Indonesia, buku manual yang digunakan adalah Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI 1997. Sementara di Amerika dikenal sebagai Highway Capacity Manual atau HCM. Baik, selanjutnya itu karakteristik arus lalu lintas. Karakteristik arus lalu lintas itu ada tiga variabel utama yang diperlukan untuk menganalisis karakteristik arus lalu lintas secara mikroskopik, yaitu volume, kecepatan, dan kepadatan arus lalu lintas. Ya, yang pertama itu ada volume lalu lintas yang dilambangkan dengan V, kemudian ada kecepatan yang dilambangkan dengan S, dan kepadatan lalu lintas dilambangkan dengan D. Baik, selanjutnya volume lalu lintas. Ya, volume adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau segmen jalan selama selang waktu tertentu yang dapat diekspresikan dalam tahunan, harian, jaman, atau sub-jam. Volume lalu lintas yang diekspresikan di bawah 1 jam, sub-jam, seperti 15 menitan dikenal dengan istilah rate of flow atau nilai arus. Kemudian kecepatan. Ada dua jenis analisis kecepatan yang dipakai pada studi kecepatan arus lalu lintas, yaitu eh, yang pertama, time mean speed atau TMS, yaitu rata-rata kecepatan dari seluruh kendaraan yang melewati suatu titik pada jalan selama periode waktu tertentu. Dan yang kedua ada space mean speed atau SMS, yaitu rata-rata kecepatan kendaraan yang menempati suatu segmen atau bagian jalan pada interval waktu tertentu. Perbedaan perbedaan analisis dari kedua jenis kecepatan di atas adalah bahwa TMS adalah pengukuran titik, sementara SMS pengukuran berkenaan dengan panjang jalan atau lajur. TMS dan SMS dapat diestimasikan dengan menggunakan formula 1 dan 2 ini. Itu yaitu di sini tertera TMS itu memiliki rumus seperti formula 1 ini, dan kemudian SMS ada di formula 2 ini, di mana D itu ialah jarak tempuh atau dalam kurung detik, dan TI itu adalah waktu tempuh kendaraan ke I. Baik, selanjutnya kepadatan lalu lintas. Kepadatan lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang menempati suatu panjang jalan atau lajur. Secara umum dinyatakan dalam kendaraan per kilometer, SM per kilometer, atau kendaraan per kilometer per lajur, kendaraan kilometer lajur. Kepadatan lalu lintas diestimasi dari formula 3, di mana D sama dengan V per S, di mana V adalah volume lalu lintas, kemudian S adalah kecepatan lalu lintas. Selanjutnya, ada model hubungan kecepatan, volume, dan kepadatan arus lalu lintas jalan. Model-model. Terdapat dua model yang biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan tiga parameter arus lalu lintas, yaitu model Greenfield dan model Greenberg. Sebenarnya ada satu model lagi.
Cuman yang di sini kita jelasin dua ini saja dulu karena yang ini yang biasa digunain sama kita untuk mm, melakukan perhitungan. Yang itu yang pertama ada model Green-Shield, kedua model Greenberg. Selanjutnya yang ini model Green-Shield. Model ini adalah model paling awal yang tercatat dalam usaha mengamati karakteristik arus lalu lintas di jalan raya. Pada tahun 1934, Green-Shield mengadakan studi pada jalur jalan di luar kota Ohio, di mana kondisi lalu lintas memenuhi syarat karena tanpa gangguan dan bergerak secara bebas. Greenfield mendapatkan hasil bahwa hubungan antara kecepatan dan kepadatan bersifat linear. Hubungan linear kecepatan dan kepadatan ini menjadi hubungan yang populer dalam tinjauan pergerakan arus lalu lintas. Mengingat fungsi hubungannya yang paling sederhana sehingga mudah diterapkan, model ini dapat dituliskan sebagai berikut. Berikut ialah rumus dari model Green-Shield. Yang pertama di Formula 4 itu ada S sama dengan SF kurang dalam kurung SF per DJ dikali D. Di mana S adalah kecepatan rata-rata kilometer per jam. Kemudian SF ialah kecepatan pada arus bebas kilometer per jam. D kepadatan rata-rata SMP per kilometer. Dan DJ kepadatan saat macet SMP kilometer. Kemudian jika S sama dengan V per D disubstitusi ke dalam Formula 4, maka didapat hubungan volume dengan kerapatan sebagai berikut. V per D sama dengan SF kurang dalam kurung SF per DJ kali D. Kemudian V sama dengan SF kali D kurang dalam kurung SF per DJ kali D pangkat 2. Jika D sama dengan V per S disubstitusikan ke Formula 4, maka didapat hubungan volume arus dengan V dengan kecepatan sebagai berikut. S sama dengan SF dikurang SF per DJ V per S. V sama dengan DJ kali S kurang dalam kurung DJ per SF kali S pangkat 2. Kemudian volume atau arus maksimum terjadi pada saat nilai kepadatan optimum atau dilambangkan dengan DO, yaitu jika turunan pertama Formula 5 sama dengan 0, tertera rumus sebagai berikut. Sehingga DO sama dengan DG per 2. Jika nilai DO disubstitusikan ke dalam Formula 5, maka volume maksimum Vmax bisa didapatkan sehingga Vmax sama dengan DJSF per 4 dibagi 4. Di mana DJ ialah kepadatan macet, SF ialah arus bebas, Vmax adalah volume maksimum atau kapasitas. Selanjutnya ada model Greenberg. Model ini mengasumsikan bahwa arus lalu lintas mempunyai kesamaan dengan arus fluida. Greenberg pada tahun 1959 mengadakan studi yang dilakukan di terowongan dan menganalisis hubungan antara kecepatan dan kepadatan dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan gerakan benda cair. Dengan asumsi tersebut, Greenberg mendapatkan hubungan antara kecepatan kepadatan dalam bentuk logaritma seperti pada gambar berikut ini. Ini ialah rumus dari model Greenberg. S sama dengan SO kali IN dalam kurung DJ per D, di mana SO ialah kecepatan optimum. Jika S sama dengan V per D disubstitusikan ke dalam Formula 9, maka akan didapatkan model hubungan antara volume atau arus dengan kecepatan arus lalu lintas seperti pada Formula 10. V per D sama dengan SO kali IN dalam kurung DJ per D. V sama dengan SO kali D kali IN dalam kurung DJ per D.
Jika D sama dengan V per S disubstitusikan ke dalam formula 9, maka akan didapatkan suatu model hubungan antara volume dengan kecepatan. S sama dengan SO kali IN dalam kurung DJ per V per S. Sehingga V sama dengan DJ kali S kali E pangkat minus dalam kurung S per SO. Arus maksimum terjadi pada saat tercapainya nilai kepadatan optimum, yaitu jika turunan pertama formula 10 sama dengan 0, yaitu rumusnya ialah sebagai berikut. D sama dengan DO sama dengan DJ per E. Selanjutnya, bila nilai DO sama dengan DJ per E disubstitusikan ke formula 10, maka akan didapatkan nilai volume yang maksimum, sehingga Vmax sama dengan SO kali DO. Selanjutnya, yang terakhir ialah contoh perhitungan model Greenfield dan model Greenberg. Di sini ada salah satu contoh untuk melakukan perhitungan menggunakan model Greenfield dan Greenberg. Sebenarnya ini juga bisa sekaligus dengan satu model lagi. Ya, langsung saja ke contoh perhitungannya, yaitu di sini tertera hasil survei arus lalu lintas di ruas jalan. Nah, didapatkan volume lalu lintas dan kecepatan ruang di sini, di mana Q-nya ada 940, 1020, 1090, 1160, 1140, 1099, 1063, 1008, dan 970 kendaraan per jam. Kemudian V ada 10, 15, 18, 25, 35, 42, 46, dan 52 dan 55 km per jam. Pertanyaannya, gambarkan hubungan antara kerapatan dan kecepatan dengan model Greenfield dan Greenberg. Penyelesaian soal nomor 1, hitung kerapatan kepadatan. Ya, tabel tadi kita salin ke sini saja, langsung kita rumuskan K untuk mencari kepadatan, yaitu K sama dengan Q per V. Jadi Q dibagi dengan V, volume kendaraan, kecepatan kendaraan. Nah, didapatlah hasil sebagai berikut. Yang pertama itu 94,00, 68,00, 60,56, 46,40, 32,57, 26,17, 23,11, 19,38, dan 17,64 kendaraan per kilometer. Berikut plotkan nilai selanjutnya, itu plotkan nilai K sumbu X dan nilai V sumbu Y. Dan ketika diplotkan menggunakan grafik di Excel, kita langsung menemukan hasilnya sebagai berikut. Jadi kita menggunakan fitur trendline di Excel untuk dapat regresi linear, logaritmik, dan eksponensial. Nah, ini contoh perhitungannya. Regresi linear ada di sini, tertera di sini, dan regresi logaritmik juga tertera di sini. Sekian dari saya untuk mengenai pemaparan materi tentang contoh perhitungan tentang arus lalu lintas, kecepatan, dan kepadatan. Sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.